Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk seperti sebagaimana yang telah kita canangkan dari seminggu yang lalu, yaitu Q&A, pengajuan pertanyaan masalah agama di medsos, media sosial, akun resmi Ar-Rabua. Sudah terkumpul sebanyak 7 pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Hatta Selian, insya Allah. Oke, tidak usah berlama-lama dari mukaddimah. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, Ustaz, daripada ikhwan kita tentang manusia itu memiliki 2 pencatat amal ibadah, di kiri dan di kanan, kebaikan dan keburukan. Namun ketika si manusia ini meninggalkan dunia atau wafat, bagaimana keadaan 2 malaikat ini? Apakah berpindah tugas ke orang lain yang baru lahir atau bagaimana? Begitu pertanyaannya kira-kira. Luar biasa nih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Terima kasih kepada penanya. Ini luar biasa, pertanyaan yang menggoda. Juga tentu butuh jawaban-jawaban. Apakah setelah seorang itu meninggal dunia, lalu malaikat pencatat amalan itu pensiun? Iya, gitu kira-kira. Itu kira-kira, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan masing-masing malaikat itu dengan tugasnya. Tugas termasuk di antara malaikat yang dibebankan tugas adalah mencatat amalan anak Adam, yang dikenal dengan istilah kiraman katibin. Kiraman katibin mencatat amalan manusia, yang sebelah kanan itu mencatat yang baik, yang sebelah kiri mencatat amalan yang buruk. Amalan siapa yang dicatat? Amalan manusia yang masih hidup. Karena orang yang sudah meninggal tidak ada beban hukum, tidak ada lagi taklif. Orang yang hidup, maka ketika orang itu hidup, apakah malaikat yang mencatat dia tadi itu pensiun? Tidak. Karena selama manusia itu masih hidup, semua manusia yang ditugaskan oleh Allah itu malaikat tadi, dia punya tugas untuk mencatat. Adapun manusia yang bersangkutan yang sudah meninggal itu, dia nggak ada kaitan lagi, karena sudah meninggal. Yang dicatat manusia yang masih hidup. Nah, adapun dia setelah meninggal kan tidak ada beban hukum. Berarti malaikat ini tetap bekerja selama dunia ini masih ada dan manusia masih ada, maka tugas malaikat tersebut tetap mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Allahu a'lam. Mungkin bisa sedikit menjawab ya, daripada pertanyaan yang menggelitik ya. Sangat berputar-putar di kepala. Berguna juga tapi ya. Toib. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua lagi, Ustaz. Masih berkaitan tentang malaikat. Malaikat juga. Ya, malaikat juga. Jadi begini pertanyaannya kira-kira di Q&A yang ada di akun medsos daripada Ar-Rabua. Si ikhwan ini bertanya, jadi malaikat itu yang kita kenal itu cuma 10. Ada Malik, Ridwan, penjaga pintu surga dan neraka, Rakib, Atib juga. Tapi bukankah manusia ini banyak? Apakah cuman 10 ini aja namanya? Dan malaikat itu kan katanya ada ribuan, bahkan lebih banyak daripada seluruh yang ada di dunia ini. Karena bayangkan saja satu manusia ada 2 malaikat penjaga kiri kanan.
kemudian di kubur juga ada yang menjaga, pasti lebih banyak. Jadi yang malaikat yang lain ini apakah memiliki nama atau tidak gitu? Masya Allah. Kira-kira pertanyaannya. Iya, iya. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua juga sangat menarik Iya. ini. Tentu saya berprasangka baik bahwa ikhwah yang bertanya ini ingin mendapatkan ilmu, ya, bukan untuk yang sia-sia. Apakah hanya 10 malaikat yang kita kenal saja disebutkan namanya? Ya, ada malaikat-malaikat yang secara dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis disebutkan nama sekaligus tugas. Iya. Dan ada juga disebutkan tugas saja tanpa nama. Ya, contoh malaikat yang disebutkan tugas serta namanya adalah malaikat Jibril. Yang tugasnya untuk menurunkan wahyu. Iya. Kemudian malaikat Mikail atau Mikal, tugasnya untuk menurunkan hujan. Juga malaikat Israfil, tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Juga ada malaikat yang disebutkan malakul maut, ya, malaikat yang mencabut nyawa. Itu yang disebutkan dalam hadis. Adapun kalau dikatakan Izrail itu dalam Al-Quran atau hadis yang sanadnya yang sahih tidak disebutkan. Yang ada itu dalam kisah-kisah Israiliyat. Tapi yang ada nasnya adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Begitu juga di surga ada namanya khazanatul jannah, ya, penjaga surga yang tentu dimukadimahi oleh Ridwan. Kemudian khazanatun nar, penjaga pembendaharaan neraka yang dimukadimahi oleh Malik. Nah, begitu juga disebutkan pekerjaannya tapi nggak sebutkan nama. Misalnya malaikat yang Allah tugaskan ketika ada orang lain berdoa untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka Allah utuskan malaikat untuk mendoakan dia. Walaka mislahu wa ziyadah, untukmu semisal doamu itu dan lebih, kata malaikat itu. Dia amin, amin, untukmu semisalnya dan lebih. Juga misalnya malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari majelis ilmu, ya. Lalu malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk ridwan li talabil ilmi, ridha terhadap penuntut ilmu. Tapi nama enggak disebutkan, hanya tugas. Misalnya lagi doa malaikat yang bertanya di kubur, mungkar dan nakir, itu disebutkan tugas dan namanya. Kalau ada nas dari Al-Quran dan hadis disebutkan nama dan tugas, maka itu yang kita imani. Kalau tidak disebutkan, cukup malaikat secara umum. Dan malaikat itu sangat banyak. Ya, contohnya saja ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa malaikat itu memutari Baitul Ma'mur sekian banyak, nanti setelah dia putar ganti yang lain, dan yang mutar tadi nggak lagi datang-datang. Ya, Nah itu banyaknya, saking banyaknya. Ada yang disebutkan nama dan tugas, ada yang disebutkan tugas saja tanpa nama, ada tidak disebutkan tugas dan namanya. Kita mengimani yang ada nama dan tugasnya, kita sebutkan namanya, kita sebutkan kalau ada nasnya. Kalau tidak ada maka cukup mengimani malaikat secara umum. Saya juga mungkin pernah ingat atau baca arti di Al-Quran itu ada malaikat yang memikul arsy 8 orang. Itu betul. Tidak disebutkan nama tapi ada tugasnya. Iya. Mungkin cukup kita mengimani, karena mengimani malaikat ini termasuk daripada rukun iman kita. Dan malaikat itu punya karakter la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintah. A kata Allah, nggak bisa dia B. Itu malaikat karakternya. Nah, beda dengan karakter setan, ya. Setan A kata Allah tetap B dia. Kalau manusia bisa dua-dua ini. Kadang A kata Allah dia ikuti A, kadang B kata Allah dia ikuti A, nggak diikuti. Itu karakter manusia, gabungan antara dua karakter itu. Nah, terima kasih. Insyaallah. Allahu a'lam. Syukran jazakallah khairan untuk jawabannya. Mungkin insyaallah cukup mengimani. Itu inti daripada malaikat ini. Karena mau bagaimanapun malaikat ini salah satu makhluk Allah yang gaib dan termasuk dalam rukun iman kita. Betul. Harus kita imani. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, Ustaz. Ini masalah bisa dikatakan
IPA. IPA. Iya. IPA juga Ilmu tanya Ustaz. pengetahuan alam. Masya Ditanya ke Allah. Ustaz ya kan. Tapi masuk ke dalam ranah kiblat. Oh, Jadi gini, pertanyaannya, jika bumi itu bulat, kenapa ketika kita salat harus mengarah ke barat, Ka'bah? Bukannya ketika kita mengarah ke arah yang lain, atau misal barat ke timur, kan arahnya sama-sama bulat menuju ke Ka'bah. Iya, iya. Pasti juga menghadap ke Ka'bah, gitu. Karena bumi kan bulat. Oke. Pastikannya ketika menghadap atau membelakanginya otomatis akan mengarah ke satu titik. Masya Begitu Allah. Ini pertanyaannya. ini lebih menarik lagi ya pertanyaan ini ya. Iya. Baik, saya coba memulai dengan firman Allah di surat Al-Ghasyiyah. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikanlah tentang kepada bumi bagaimana Allah hamparkan. Kalau dalam Al-Qur'an berarti bumi itu dihamparkan ya. Iya. Namun dalam ilmu sains hari ini kenyataannya sepakat para ahli mengatakan kurawiyah, bentuk bola bulat. Jadi apakah ada pertentangan antara ayat dengan kenyataan? Kala, sama sekali tidak. Ya. Al-Quran itu sesuai selalu dengan kenyataan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mencoba untuk menjelaskan bumi itu secara kenyataan bulat. Namun kalau dipandang dari jarak, karena jauh jaraknya, begitu kita memandang seakan-akan datar. Ya. Nah itulah jamak dikompromikan oleh ulama kita bahwa tidak ada pertentangan antara ayat dengan kenyataan itu. Kalau kita berjalan menuju terus dia bulat, tapi karena jarak yang begitu jauh kita nggak lihat bulat. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Kalau begitu kita membelakangi kiblat saja kan akhirnya ntar ke arah Ka'bah juga. Ini masalahnya bukan masalah antara bumi bulat dengan hamparan itu kan. Kaitan dengan arah kiblat ini, untuk menghadap kiblat ini. Ini pertama perintah Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Nah, kalau kita tinggal di timur, menghadap di sini adalah, kalau kita tinggal di timur nih ya, kita kan menghadapnya ke barat dari Indonesia, di Aceh ini. Menghadap ke minal masyriqi ilal maghrib. Berarti kita menghadap ke barat. Nah, secara perintah kita hadapnya ke barat. Bukan hadapnya ke timur atau ke selatan atau utara kan, tapi hadapnya ke barat. Baratnya mana? Ke sana berarti sama dengan ketika misalnya saya mau ke Medan. Kalau begitu arahnya kita ambil arah ke mana ya, kita ambil ya? Kita membelakangi. Sampai nggak kira-kira ke Medan nanti? Sampai kan? Tapi masalahnya kita ini sekarang mau perlunya ke Medan ini. Ke Medan. Nah, kalau kita muter-muter sampai ke Afrika dan seterusnya keliling dunia lagi masuk situ, habislah. Nah, yang diperintahkan di sini adalah menghadap ke kiblat. Kalau posisi kita di timur, berarti arahnya ke misalnya ke barat. Nah, itu maksud. Kemudian kaitan dengan menghadap kiblat juga ada 3 jenis, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, orang yang berada di depan Ka'bah, dia melihat dengan mata kepala langsung Ka'bah, itu wajib 100% dia hadap ke Ka'bah itu. Harus 100%. Mereng sedikit batal sholatnya. Nah, yang kedua, orang yang tidak melihat secara kasat mata Ka'bah, tapi dia tahu arah. Tahu arah. Ini selatan, ini utara, ini timur, ini barat, tahu dia. Maka saat itu cukup bagi dia adalah sekedar menganggap arah ini arah sesuai dengan kiblat. Keyakinan dia. Keyakinan hati. Sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Kalau misalnya ada kompas yang terbaik dia ikuti. Makanya kalau ada sebahagian masjid kadang-kadang setelah diukur harus pindah kan. Ya, tentu dijadikan sebagai standarnya ilmu yang terkini. Itu adalah arahnya menjurus ke Ka'bah. Tetapi 100% apakah iya? Belum tentu karena nggak melihat secara langsung. Kalau dalam istilah fikih namanya ghalabatul dzan, dominan keyakinan. Itu sudah sah bagi orang yang hanya sekedar mengetahui tidak melihat Ka'bah tapi mengetahui arah. Yang ketiga jenis orangnya, dia tidak melihat Ka'bah, tidak juga tahu arah. Misalnya orang di hutan, tidak ada kompas, tidak ada tempat bertanya, ya. Maka saat itu dia cukup berijtihad, isi hatinya mau kemana. Itu sudah sah. Atau contoh lain, orang yang la qaddarallahu lana, orang di penjara.
tidak dikasih tahu oleh sipirnya di mana arah kiblat. Dia didudukkan dalam keadaan tersiksa misalnya. Dia mau sholat, nggak tahu arah kiblat kemana. Maka cukup hatinya itu menjadi kiblatnya. Ainama tuwallu fasamma Wajib. wajhullah. Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Wujuhakum Surat syataral masjidil haram. Surah Al-Baqarah itu. Di mana saja kamu palingkan wajahmu, di situ ada Allah. Nah, itu kalau jenis ketiga tadi. Tiga ya. Berarti ya menurut firman Allah juga la yukallifullahu nafsan illa Sahih, wus'aha. Masya Allah. Ini host nih ulama juga ini host. Masya Allah, luar biasa. Allah itu tidak membebankan kecuali dengan kesanggupan kita. Masya Allah. Ayat yang lain, fattakullaha Mastata'tum. masata'tum. Masya Allah. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Sama mungkin sudah terjawab. Atau masih ada keraguan-raguan tentang bumi itu bulat atau datar. Mungkin ya bagaimanapun nas daripada Al-Quran itu tidak akan bertentangan dengan pengetahuan manusia. Karena manusia itu yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan nas di Al-Quran. Begitu kesimpulannya. Sahih. Masya Allah. Tamam. Insya Allah kita tutup ini pertanyaan ketiga ini. Baik. Kita ke pertanyaan keempat daripada sesi tanya jawab ini. Insya Allah pertanyaan yang sangat penting, Ustaz. Dari seorang ikhwan, seorang laki-laki yang bertanya ke akun medsos. Pertanyaan yang pertama kali masuk sebenarnya. Dia bertanya singkat tapi mendalam. Pertanyaannya itu, apakah ilmu itu penting? Masya Allah. 3 kalimat tapi sangat mendalam. Apakah ilmu itu penting? Masya Allah. Silakan Ustaz dijawab. Luar biasa. Ini pertanyaan kalau kita buat dalam bentuk buku bisa berjilid-jilid ini. Iya. Ya. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ya. Yaitu Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Di situ Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah, berilmulah. Sehingga karena begitu pentingnya berilmu, Al-Imam Bukhari rahimahullah meletakkan satu bab dalam kitab beliau namanya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan hadis-hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk berilmu itu sangat banyak. Misalnya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian juga dalam bentuk motivasi Nabi kita mengingatkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Juga motivasi Allah Subhanahu wa taala muliakan orang berilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, itu secara nas Al-Quran dan hadis. Secara logika juga demikian halnya. Contohnya, seseorang ingin melaksanakan sholat dan sholat ini perintah Allah. Bagaimana supaya sholatnya itu diterima oleh Allah? Tentu sesuai dengan keinginan Allah. Bagaimana kita tahu itu keinginan Allah? Dengan berilmu. Bagaimana cara berwuduk mulai? Bagaimana sifat sholat Nabi? Nah, itu ibadah misalkan. Yang urusan dunia sekalipun begitu. Misalnya yang mungkin anak muda zaman now itu suka dengan bola, tidak mungkin dia akan dipanggil oleh pelatih kalau dia nggak punya ilmu tentang bola. Sehingga ketika dia ingin terjun dalam dunia perbolaan itu, dia harus punya ilmu tentang bola. Begitu juga seorang yang jomblo mau menikah, dia nggak akan bisa nekat saja mau nikah, tidak ada ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu yang menjadi seorang suami, ilmu menjadi seorang bapak, dan seterusnya. Jadi ilmu itu bagi manusia sama dengan nyawa bagi manusia. Nggak bisa dipisahkan. Nah. Baik. Dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu itu memiliki urgensi terpenting di dalam
kehidupan kita. Kehidupan Bahkan manusia. bisa dikatakan sebagai nyawa. Nyawa. Setiap melakukan perbuatan ada ilmunya. Betul. Betul. Ketika melakukan perbuatan tanpa ilmu maka akan belok. Belok. Ya. Nah, bisa bahaya. Ya, bahaya. Orang mau bawa mobil misalkan, nggak tahu, nggak miliki ilmu tentang mobil. Nekat dia bawa. Kemana kira-kira larinya itu? Dia bawa jalan baru nanti. Insyaallah. Syukran jazakallah khairan. Barakallah fiik. Telah menjawab pertanyaan yang insyaallah sangat penting untuk didengarkan siapapun saja. Baik itu dari kalangan ikhwan, akhwat, santri atau umum sekalipun harus memiliki pendidikan atau ilmu dalam setiap perbuatannya. Begitu. Insyaallah telah terjawab dan insyaallah semoga ini menjadi motivasi bagi orang-orang untuk terus menuntut ilmu. Insyaallah. Tamam. Kita lanjutkan lagi Ustaz ya. Baik. Insyaallah. Pertanyaan kelima ya. Oh, kelima sekarang. Daripada penanya. Dia bertanya tentang hukum tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Bagaimana? Oh, melihat sesuatu yang haram tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja. Masya Allah. Ini luar biasa nampaknya penanya ini orang yang sangat warak ini, orang yang sangat menjaga diri daripada yang Allah larang ya. Iya. Ini pertama kita mulai dengan firman Allah surat An-Nur. Surat An-Nur ayat ke-30 dan 31 itu ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman laki-laki, ini ayat yang 30-nya, ayat 31-nya, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna." Katakanlah kepada orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan agar mereka menundukkan pandangan. Ya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan, menjaga faraj. Begitu juga yang perempuan, wa yahfadna furujahunna, agar mereka menjaga kehormatan mereka. Nah, ini perintah Allah. Kalau dalam ilmu usul fikih ada kaidahnya al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Selama tidak ada indikasi, tidak ada dalil lain yang memalingkan dari hukum asal, maka ya tetap hukum asal itu wajib. Nah, itu setiap orang yang melakukan wajib dapat pahala, meninggalkannya dosa. Nah, perintah tadi untuk menundukkan pandangan. Kalau tidak menundukkan pandangan, melihat aurat-aurat yang tidak berhak untuk kita lihat, maka dia berdosa. Nah, itu jika dilakukan dengan sengaja. Kalau dilakukan tidak sengaja, mirip dengan kejadian seorang yang puasa di bulan Ramadan. Tanpa sengaja dia makan, dia minum, batal nggak puasanya? Tidak, karena dia tidak sengaja. Kalau sudah tahu, kemudian dilanjutkan makanan, batal. Batal, itu sudah dengan sengaja. Saya teringat kisah ketika seorang sahabat bernama Al-Fadl bin Al-Abbas. Ya, ketika itu beliau bersama Nabi SAW saat haji wada. Haji wada kan ramailah para sahabat dan juga orang-orang mendatangi Nabi SAW. Seorang wanita mendatangi Nabi kita SAW. Nabi kita ini kan dibutuhkan oleh umat, bertanya. Datanglah wanita ini bertanya tentang orang tuanya yang tidak sanggup lagi naik haji karena sakit, nggak sanggup perjalanan. Afa ahujju anhu, kata wanita ini. Bolehkah aku menghajikan bapakku? Dijawab oleh Nabi SAW, hujji anhu atamiri. Hajilah engkau untuk bapakmu dan umroh untuk bapakmu. Diizinkan oleh Nabi SAW. Tapi ada pemandangan saat itu terjadi, pemandangan yang di sini nanti para ulama bahas masalah melihat tadi. Nah, ketika wanita ini datang, wanita itu ya cantik jelita. Ternyata Fadl yang bersama Nabi dalam satu kendaraan itu curi pandang. Curi pandang. Jatuhlah saling memandang mereka. Dan Al-Fadl pun orangnya ganteng. Satu pandang. Nabi SAW merasakan ini gerakan tidak baik. Akhirnya dipalingkan oleh Nabi kita wajah Fadl.
lalu mengatakan pandangan pertama itu adalah rahmat, adapun selanjutnya itu sudah dosa. Nah, yang pertama tadi Al-Fadl bin Al-Abbas itu tidak dihitung dosa karena tidak sengaja. Iya, tidak sengaja. Maka pandangan terhadap satu dosa yang bukan dilakukan dengan sengaja itu tidak mendapat dosa di sisi Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami apabila kami lupa atau keliru salah. Nah, demikian. Demikian mungkin poin penting yang kita dapat daripada jawaban Ustadz kita adalah segala sesuatu yang tidak disengaja itu tidak diikop atau tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun poin pentingnya lagi ketika melakukan itu dan kita sudah sadar, maka segeralah berpaling. Berpaling dan jangan kembali mengingat dosa-dosa itu. Tamam. Insyaallah sudah terjawab. Pertanyaan ke-6 ini, Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir atau belum? Dua lagi. Oh iya. 7 pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaan yang ke-6 ini mungkin sedikit lucu, Ustaz. Gimana itu? Tapi memang kita membutuhkan jawabannya, Ustaz. Tentang boleh nggak mencuri di rumah seorang pencuri? Mencuri di rumah seorang pencuri. Entah ini mengambil barang dia sendiri atau pengen balas dendam. Dia ngambil barang saya ngambil barang dia. Masya Gimana Allah. itu, Ustaz? Wah, ini menarik ini. Iya. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma." Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan kedua mereka. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair itu menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu adalah mencuri. Nah, mencuri itu tidak ada kaitan dengan siapa pemilik barang yang dicuri. Jadi, apakah si pemilik itu mantan pencuri atau masih pencuri, mantan koruptor atau orang korupsi, nggak ada hubungan. Yang dihukum itu mencuri, bukan nggak ada kaitannya dengan pemilik si barang yang dicuri. Jadi tetap berdosa, Kalau seandainya ada orang mencuri barang kita, kemudian kita juga balas mencuri barang dia, nanti bisa dihitung di akhirat nanti dosa dia mencuri barang kita berapa, dosa kita mencuri barang dia berapa. Saling bertanggung jawab. Nanti. Saling dipertanyakan nanti. Masya Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan pemilik barang itu. Ada lagi sebenarnya pertanyaan yang saya baru teringat juga. Ini kait dengan mencuri. Mana lebih besar dosanya mencuri telur ayam dengan mencuri seekor kerbau? Ini saya pula bertanya ke host ini. Kalau dari kita hitung sisi nilainya, kerbau mungkin. Kerbau ya, besar badannya. Besar badannya. Besar harganya. Tapi kalau dalam sisi syar'i, mencuri ya tetap mencuri. Mencuri tetap mencuri. Nah, begitu, Ustaz. Iya, itu dari segi lahiriahnya besar kerbau. Iya. Tapi kalau kita lihat dari segi bagaimana sakit hati si pemilik barang, belum tentu. Ya misalnya, memang yang dicuri adalah telur. Tapi telur ini satu-satunya warisan yang diwariskan oleh orang tuanya, misalnya nggak ada lagi apapun, dan ini adalah sangat-sangat dia sukai, sangat dia cintai. Dibandingkan dengan kerbau tadi hilang besar, memang nilainya kelihatan, tapi pemiliknya 1000 ekor kerbau, satu hilang nggak terasa pun dia. Kira-kira mana lebih besar dosanya itu? Nah ini jadi banyak sisi tentunya, dari sisi pemilik juga nanti akan berimbas bagaimana dosanya. Kemudian kalau dari segi hukuman had potong tangan itu dilihat dari nilai lahiriah. Kalau sudah sampai takarannya itu 3 dirham atau seperempat dinar, itu sudah kena had untuk potong tangan. Yang potong tangan pertama tangan kanan. Kalau masih mencuri juga potong kaki kiri. Kalau masih mencuri juga potong tangan kiri. Silang. Silang.
Kemudian kalau masih mencuri keempat kalinya, potong kaki kanan, disilang dia. Kalau sudah masih putus dah, mencuri. kalau sudah putus tangan kanan kiri, putus kaki kanan kiri, masih juga mencuri, itu udah luar biasa itu. Jadi singkatnya, mencuri itu dosa besar, haram hukumnya siapapun pemiliknya. Dan tidak ada pemakluman. Enggak ada. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, Ustaz. Kita memasuki last question atau pertanyaan terakhir, soal akhir. Masya Allah. Nggak terasa, Ustaz. Nggak terasa dari hampir 1 jam. Masya Allah. Oke, kita tanpa berlama-lama, Ustaz ya. Iya. Pertanyaan terakhir ini tentang sholat. Dia bertanya, penanya bertanya, apa hukum dalam mengqadha salat? Itu dia. Mengqadha salat. Iya. Mengqadha salat. Nah, ketika membahas tentang masalah mengqadha salat, kita mulai dari awal dulu. Apa arti qadha? Ya, qadha itu adalah melakukan suatu amalan di luar waktu yang semestinya. Ya. Melakukan satu amalan yang di luar semestinya. Misalnya sholat subuh yang seharusnya semestinya subuh itu jam 5 pagi, tetapi dia ketiduran, akhirnya bangun jam 9. Dia sholat subuh di jam 9, itu disebut dengan sholat subuhnya qadaan, di luar waktu yang semestinya. Kalau tepat waktu dia lakukan, itu namanya sholat adaan, tepat waktu. Nah, bagaimana hukumnya mengqadha sholat? Ulama fikih biasanya membagi pada 2 bagian. Pertama, mengqadha sholat yang karena lupa, tidak sengaja. Misalnya tadi tertidur, lalu dia sholat, dia lupa, waktunya sudah habis, apakah wajib mengqadha atau tidak? Ini tidak ada khilaf ulama, wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Nanti khilafnya itu ulama, apakah qadhanya fauron, secepat itu langsung, sebagaimana sesuai dengan hadis, falyusalliha idza dzakaraha. Maka sholatlah ia ketika dia mengingatnya. Nah, ada juga ulama mengatakan, tidak mesti faur, tidak mesti cepat, masih bisa ditunda. Nah, itu sebenarnya berawal dari pemahaman ulama tentang usul fikih, apakah al-aslu al-amru li al-fauri au lit-ta'akhir, lit-tarakhi. Apakah hukum asalnya perintah itu cepat dilakukan atau boleh lambat. Nah, itu di awalnya di situ sebenarnya, sehingga khilaf ulama tentang qadha yang karena lupa tadi, karena tidak sengaja tadi, apakah perlu cepat atau tidak. Ya, pendapat yang lebih kuat itulah harus cepat, karena kita tidak tahu tentang umur. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bergegaslah menuju keampunan Allah. Jadi itu pendapat yang lebih kuat, harus segera. Harus segera, berarti ketika dia bangun langsung wudu, sholat terus. Tidak perlu mandi lagi. Enggak usah lagi tunggu-tunggu nanti besok. Gitu. Taib. Yang kedua, itu yang terjadi khilaf ulama adalah ketika seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah wajib diqadha atau tidak? Ya, ada ulama yang mengatakan tidak perlu diqadha, karena terlalu murah harganya seorang meninggalkan sholat dengan sengaja lalu dia qadha. Terlalu murah itu harganya, terlalu merendahkan. Dia itu dosa besar, meninggalkan sholat itu dosa besar. Nah, sehingga tidak cocok, karena kalau diberikan peluang untuk mengqadha, orang akan bermudah-mudah meninggalkan sholat itu. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah sadar, dia kan sadar dia dulu nggak sholat, apa yang lakukan? Maka menurut pendapat yang pertama ini, dia bertobat benar-benar taubatan nasuha, jangan lagi mengulangi perbuatan itu dengan meninggalkan sholat, lalu menyesali, jangan lagi meninggalkan sholat, lalu menyesali dan berazam tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat. Itu lalu kemudian dia tambah dengan amal-amal soleh, seperti sholat sunat, sholat nawafil, puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan masa dia dulu yang dia tinggalkan. Dan juga berdasarkan dalil daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini kelompok pertama mengatakan tidak perlu diqadha itu, yaitu ketika Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqadha'i shaumi wa la nu'maru biqadha'i shalah. Kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kenapa di sini dalam lagi oleh ulama kelompok yang pertama ini? Kenapa dibedakan oleh Aisyah radhiyallahu anha antara puasa dengan sholat? Karena puasa itu waktunya nggak banyak. Kalau setahun paling 30 hari, 30 hari lah yang wajib, paling banyak kan.
Kalau orang yang haid paling seminggu ya. Kalau batas maksimalnya ya 15 hari. Begitu. Sedangkan sholat, kalau sempat tertinggal setahun, dalam satu hari itu 5 waktu. 5 kali 365 hari. 5 waktu kali 365 hari. Matilah. Diqada dalam satu waktu ya. Nah inilah alasan ulama kelompok yang pertama mengapa tidak Tidak wajib boleh. diqadha. Karena waktunya begitu banyak. Sehingga dia, dan tadi yang pertama alasannya terlalu murah sekali. Ya, terlalu murah sekali dengan mengqadha itu. Sedangkan dosanya besar meninggalkan sholat tersebut. Itu. Yang kedua alasannya, itu tadi karena waktunya begitu banyak, maka Allah mudah maafkan. Tapi dia harus bertobat, benar-benar bertobat. Begitu. Nah, kelompok kedua mengatakan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Apa alasannya? Dikiaskan dengan hadis tentang orang yang tertidur tadi. Falyusolliha idza dzakaraha. Maka hendaknya disolat ketika dia ingat. Kalau orang yang tidak sengaja saja wajib mengqadha, apalagi dengan sengaja. Nah, itu kias yang dibuat. Apalagi dengan sengaja, maka lebih wajib lagi mengqadha. Nah, sehingga itu jumhur ulama fikih itu mendapat wajib mengqadha. Kemudian bagaimana tata cara mengqadhanya itu tentu nanti diserahkan ke masing-masing orang yang bersangkutan, bagaimana mudah bagi dia. Nah, dan diperkirakan berapa lama dia meninggalkan sholat yang wajib tersebut. Nah, ini pendapat ulama yang kita sebutkan. Yang pertama tadi, jika sholat yang diqadha itu tertinggal karena tidak sengaja. Nah, ini enggak ada khilaf ulama, wajib diqadha. Yang kedua, jika sholat yang ditinggalkan itu dengan sengaja, apakah wajib diqadha atau tidak? Ada dua pandangan. Yang satu mengatakan tidak perlu diqadha, karena cukup ditaubat, benar-benar bertaubat, lalu ditambah amal-amal soleh yang banyak. Yang kedua mengatakan wajib tetap mengqadha. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, suatu jawaban yang saya rasa sangat detail dan memuaskan. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, kita telah masuk ke sesi terakhir dan semua pertanyaan yang telah ditanyakan penanya di akun kita sudah terjawab. Insya Allah, jikalau ada kesempatan mungkin akan ada sesi kedua, ketiga. Semoga aja acara ini dapat bermanfaat. Amin. Dan terus berjalan untuk memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah lama disimpan, Ustaz. Cuman nggak tahu di mana bertanya. Insya Allah akun sosial media Arabua menampung semua pertanyaan-pertanyaan itu dan akan kita jawab dengan kemampuan kita. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah. Insya Allah. Mungkin untuk sesi kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah. Syukran jazakallah. Barakallahu fiikum. Insyaallah.